Pak Pendeta, apa perbedaan mendasar antara doktrin Martin Luther dan John Calvin? Calvinisme dan hyper-Calvinisme, Calvinisme dan Arminian, dan apakah orang Arminian diselamatkan? Ya, ini pertanyaan menanyakan beberapa aliran sekaligus ya. Ada Calvinisme, hyper-Calvinisme, Arminian. Saya akan menjawab ini dengan membalik urutan dari pertanyaan saudara. Kalau saudara tanya apa bedanya Calvinisme dan Arminian. Calvinisme ini adalah diambil dari nama John Calvin, ya. John Calvin, dari kata Calvin itu disebut sebagai Calvinisme. Calvinisme itu adalah satu aliran teologi yang mengikuti pemikiran teologi dari John Calvin. Pemikiran teologi maksudnya adalah pemikiran teologi Calvin yang didasarkan pada penafsirannya pada kitab suci. Jadi kalau disebut Calvinisme, jangan dibedakan dari, ini tidak pakai Alkitab. Tidak. Ini juga pakai Alkitab. Tapi setelah Calvin mempelajari Alkitab, dia membangun suatu bangunan teologi yang disebut sebagai Calvinisme. Ya. Nah, lalu bedanya, sudah tanya beda dengan Arminian. Arminian itu juga satu aliran teologi. Ini pelopornya adalah Jacobus Arminius. Jacobus Arminius ini adalah teolog dari Belanda. Dan sebenarnya Calvin sama Arminius tidak pernah bertemu. Memang kalau ada dua aliran teologi yang bertabrakan, itu adalah Calvinis sama Arminian dalam urusan doktrin keselamatan. Tapi Arminius sendiri tidak pernah bertemu dengan Calvin. Karena Calvin sudah mati, lalu dia diganti oleh muridnya yang bernama Theodor Beza. Dan Theodor Beza ini mengajar, datanglah Jacobus Arminius dari Belanda dan belajar pada Theodor Beza. Dan waktu dia belajar pada Theodor Beza mengajar teologi Calvin. Nah, setelah mendalami teologi Calvin, lalu Jacobus Arminius itu tidak menyetujui. Nah, teologi Calvin di dalam urusan keselamatan itu sebenarnya ada 5 poin yang dikenal di dalam bunga Belanda, tulip. Ya. Nah, karena ada tulip ini, poin-poin ini yang tidak disetujui oleh Jacobus Arminius. Maka Jacobus Arminius membuat tanggapan terhadap 5 poin tulip ini yang disebut sebagai remonstrant. Ya, maka remonstrant itu adalah teologi yang berlawanan dengan tulip. Nah, apa perbedaannya? Gini. Saya jelaskan dari tulip ini ya. T itu adalah total depravity. Kebejatan total. Di dalam pemikiran Calvinis adalah bahwa manusia yang sudah berdosa itu mengalami suatu kebejatan secara total. Ya, kebejatan secara total, seluruh aspek dari kemanusiaan itu sudah bejat. Dan saking bejatnya, manusia kehabisan kemampuan berbuat baik. Kenapa? Karena manusia berdosa bukan hanya pingsan secara rohani. Bukan hanya terluka secara rohani, tapi mati secara rohani. Seperti mayat. Karena itu maka dia tidak bisa berbuat baik. Bahkan berespon terhadap Tuhan pun tidak bisa. Ini namanya juga mayat. Coba kalau kasih mayat di situ tidur, ya bawa sate babi, goyang-goyang hidungnya, ada respon? Tidak. Bawa duit 1 M, goyang-goyang, ada respon? Tidak. Ya, klik, ada respon? Tidak juga. Kenapa? Karena mati. Ya. Nah, manusia itu mati secara rohani, maka semua yang baik dari Allah tidak bisa direspon. Termasuk tidak bisa beriman. Karena mati. Nah, supaya dia bisa berespon, maka dia perlu dibangkitkan dulu. Ya, perlu dibangkitkan, itu yang disebut sebagai lahir baru. Tapi manusia bejat total. Di dalam pemikiran Arminian, manusia itu memang sudah jatuh. Tapi dia tidak sampai habis-habisan, sampai tidak bisa berbuat baik. Masih bisa berbuat baik. Dan juga masih bisa berespon terhadap Allah. Ya, masih bisa berespon. Masih bisa beriman. Kalau ini tidak bisa beriman. Menurut Calvinis ini sampai tidak bisa beriman. Makanya iman itu harus diberikan. Kalau ini masih bisa beriman. Jadi iman itu respon manusia, bukan pemberian Allah. Ya, yang kedua adalah unconditional election.
pilihan tak bersyarat. Ini terkait dengan satu doktrin Calvinis, yakni tentang predestinasi, pemilihan Allah. Doktrin predestinasi itu mengajarkan bahwa Allah sebelum dunia dijadikan telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Itu orang-orang itu disebut sebagai kaum pilihan Allah. Ya, orang-orang pilihan Allah. Nah, maka sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tentukan, ya, oh ini Ezra akan masuk surga, ini akan masuk neraka, itu surga, ini neraka, itu surga, ini neraka. Nah, dalam doktrin Calvinis, pilihan itu tak bersyarat. Itu karena maunya Tuhan saja. Maksudnya adalah, itu tidak didasarkan pada sesuatu di dalam orang yang dipilih. Itu murni haknya Tuhan Allah. Kedaulatannya Tuhan Allah. Dia mau pilih siapa, terserah dia. Nah, itu unconditional election. Tapi di dalam Arminian tidak percaya unconditional election. Mereka percaya conditional election. Pilihan yang bersyarat. Jadi mereka percaya apa yang disebut sebagai foreknowledge. Pengetahuan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu memilih karena dia tahu bahwa si A, si B akan bagaimana. Misalnya, Tuhan Allah pasti tahu bahwa satu hari Ezra akan percaya Yesus. Karena itu sebelum Ezra dilahirkan dan sebelum dunia dijadikan, Tuhan Allah telah memilih Ezra terlebih dahulu sebagai orang yang diselamatkan. Tapi Tuhan dalam kemahatauannya tahu bahwa Ibu Lin tidak akan percaya. Maka sebelum Ibu Lin dilahirkan dan sebelum dunia diciptakan, Ibu Lin sudah tidak dipilih untuk diselamatkan. Jadi itu foreknowledge, pengetahuan sebelumnya. Lalu yang ketiga, L, limited atonement, penebusan terbatas. Maksudnya adalah Yesus mati untuk siapa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati untuk siapa? Menurut Calvinisme, karena adanya orang-orang pilihan, maka Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Bukan untuk setiap individu dalam dunia. Tapi Arminian lain. Penebusan, mereka percaya penebusan tak terbatas. Jadi Yesus mati untuk orang-orang seluruh di dunia. Siapapun juga. Orang agama apa saja, Yesus mati untuk mereka. Tapi Calvinis tidak, hanya orang pilihan. Dan orang pilihan itu akan menjadi orang percaya. Jadi hanya orang percaya, Yesus mati hanya untuk orang percaya, bukan untuk seluruh dunia. Nah, karena itu maka menurut Arminian, nah kalau Yesus mati untuk si A, si B, si C, semua, apakah si A, si B, si C akan selamat? Tidak. Mereka kalau mau percaya baru selamat. Artinya tidak memastikan, kematian Yesus tidak memastikan keselamatan mereka. Hanya memberi kemungkinan keselamatan. Kalau mereka mau percaya, kalau mereka tidak percaya kan tidak selamat. Jadi Yesus mati hanya untuk semua orang, tapi untuk memberi kemungkinan keselamatan. Tetapi Calvinis tidak. Yesus mati hanya untuk orang tertentu, yaitu orang pilihan, tapi untuk memastikan keselamatan mereka. Bukan memberi kemungkinan keselamatan, memberi kepastian keselamatan. Lalu yang keempat, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, orang-orang pilihan ini, dalam pemikiran Calvin, kalau Tuhan sudah pilih dia sebelum dunia dijadikan, dia tidak bisa menolak pilihan Tuhan. Maka orang-orang itu pasti akan menjadi percaya. Tapi Arminian tidak. Biarpun Tuhan pilih, tapi manusia punya kebebasan. Karena itu manusia bisa menolak pilihan Allah. Ya, karena itu maka belum tentu pemilihan Allah berhasil karena manusianya bisa tolak. Lalu kelima adalah perseverance of the saint, keamanan orang-orang kudus. Nah, karena Tuhan mati tadi untuk memastikan keselamatan, maka keselamatan itu pasti. Maka sekali seorang selamat, dia pasti tetap selamat. Karena itu orang Calvinis dengan penuh keyakinan mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Mati dengan cara telah meninggal dunia dengan tenang ataupun dengan meronta-ronta. Pasti selamat. Tapi Arminian tidak. Keselamatan bisa hilang. Sekarang memang selamat. Tapi tahu-tahu karena kelaparan pencuri mangga, tiba-tiba orang tembak di atas pohon mangga, jatuh mati, ya mati dalam dosa, mati masuk neraka. Ya. Maka ini selamat tidak bisa hilang, ini selamat bisa hilang. Nah, itulah perbedaan. Maka aliran-aliran teologi, sekolah-sekolah teologi, gereja-gereja terbagi antara Calvinis dan Arminian ini. Itu perbedaan antara Calvinis dan Arminian. Lalu ditanya, bedanya Calvinis dengan hyper Calvinis itu bagaimana? Nah gini, ini ada satu doktrin lain lagi di dalam Calvinisme, namanya providence of God. Penetapan Allah atas segala sesuatu.
Jadi Allah menetapkan apapun yang terjadi di dunia ini tanpa terkecuali. Bahkan sampai hal terkecil pun itu ditetapkan oleh Tuhan. Jikalau hari ini kita mengulang episode 9, karena episode 9 pada hari kemarin itu macet, itu bukan kebetulan, itu ada dalam ketetapan Tuhan. Bahwa hari ini saya pakai baju merah, ini juga bukan kebetulan, ini ketetapan Tuhan bahwa saya pakai baju merah. Sampai hal kecil apapun. Tidak ada yang namanya kebetulan, itu tidak ada. Dari sudut pandang Allah. Nah, maka muncul pertanyaan di sini. Ya, jikalau Allah sudah menetapkan segala sesuatu, apakah manusia hanya robot? Yang ikut remote kontrolnya Allah saja? Nah, itu masalahnya. Maka di sini menjadi persoalan antara ketetapan Allah dan peran manusia. Jikalau Allah sudah menetapkan segala sesuatu, apakah saya hanya robot yang ikut atau saya juga punya kebebasan? Nah, Calvinis mengajarkan bahwa ketetapan Allah tidak melanggar kebebasan manusia. Allah pasti telah menetapkan saya pakai baju merah. Tapi tadi waktu datang saya pilih-pilih baju, itu saya pilih pakai otak juga. Ya, saya pikir, oh ini bajunya agak sesak, oh ini aja bajunya agak besar, oh ini belum disetrika, oh saya pikir ini, akhirnya saya menentukan pakai yang ini. Pada waktu saya menentukan pakai yang ini, itu kebebasan saya. Gak ada yang paksa saya pakai baju merah. Allah tidak memaksa saya. Saya memilih baju ini dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Tapi pada saat saya sudah memilihnya, sebenarnya tanpa saya sadari, Allah sudah menetapkan itu sebelumnya. Jadi di sini Calvinis itu mengajarkan ada kedaulatan Allah, ada tanggung jawab manusia. Nah, lalu terjadilah, tadi saya bilang Arminian. Arminian menolak hal semacam ini. Arminian menolak penetapan Allah atas segala sesuatu dan lebih menekankan kebebasan manusia. Maka kebebasan manusia ditekankan, kedaulatan Allah tergeser. Hyper Calvinis menekankan kedaulatan Allah sedemikian rupa, lalu membuang kebebasan manusia. Sehingga akhirnya manusia seperti robot. Maka di sini ada Calvinisme, di sini ada hyper Calvinisme, di sini adalah Arminianisme. Ya, itu perbedaannya. Oke. Saudara tanya bedanya Calvinis sama Lutheran. Calvinis sudah saya jelaskan tadi. Aliran teologi dari John Calvin. Tapi Lutheran itu adalah aliran teologi pengikut Martin Luther. Lutheran. Nah, apa bedanya Calvinis dan Lutheran? Saya harus membedakan antara Calvinis dan John Calvin, Lutheran dan Martin Luther. Kenapa? Karena ternyata dalam pandangan Lutheran, Lutheran tidak selamanya mengikuti Martin Luther. Ada beberapa poin teologi mereka justru tidak mengikuti Luther. Poin apa? Keselamatan. Dalam poin keselamatan, Calvinis yang percaya, yang sudah saya sebut tadi tulip itu, ya, Luther percaya itu. Tapi Lutheran tidak percaya. Kenapa Lutheran tidak percaya? Karena Lutheran mengikuti ajaran Philip Melanchthon. Philip Melanchthon itu ajarannya seperti Arminian. Jadi di dalam urusan keselamatan, maka Lutheran itu Arminian. Persis dengan Arminian karena ikut Philip Melanchthon. Nah, sekarang kalau ditanya bedanya Luther dengan Calvin. Ada hal-hal yang tadi saya sudah bilang, Lutheran dengan Luther tidak sama, tapi mayoritas ajaran Lutheran, ya itu adalah ajaran Luther. Lalu bedanya dengan John Calvin dan Calvinis itu apa? Ada banyak ya, tapi saya hanya menyebut beberapa saja. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26. Imago Dei, imago and similitudo Dei. Menurut Calvin, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, korup. Gambar dan rupa Allah yang korup itu, yang rusak itu nanti akan diperbaiki lewat citra yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Itu pemikiran Calvin. Tapi pemikiran Luther tidak. Setelah kejatuhan, maka manusia itu gambar dan rupa Allah menjadi hilang, sehingga manusia berhenti menjadi gambar dan rupa Allah. Calvin hanya rusak, tapi Luther hilang. Manusia berhenti total jadi gambar dan rupa Allah.
dalam hal perjamuan kudus. Dalam hal perjamuan kudus ini, Luther itu persis seperti Katolik. Memegang satu doktrin yang namanya transubstantiation. Transubstantiation itu adalah suatu kepercayaan bahwa pada waktu orang melakukan perjamuan kudus, roti dan anggur, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Betul-betul roti itu adalah tubuh Kristus. Anggur ini adalah darah perjanjian yang dicurahkan. Maka anggur itu betul-betul jadi darah Kristus. Rasanya tetap roti, baunya tetap roti, bentuknya tetap roti, hakikatnya tubuh Kristus. Warnanya tetap anggur, rasanya tetap anggur, baunya tetap anggur, hakikatnya darah Yesus. Itulah sebabnya jangan bikin aneh-aneh dengan roti perjamuan itu. Itu tubuh Kristus tuh. Jangan sampai anggur perjamuan tumpah. Itu namanya menumpahkan darah Kristus itu. Itu dosa besar sekali. Itu transubstantiation. Karena itu maka setiap kali perjamuan Kristus hadir secara jasmani, tubuh dan darah, dan dia mengalami penderitaan. Dalam hal ini Luther sama Katolik sama. Tapi Calvin tidak setuju. Calvin beranggapan bahwa roti di situ itu bukan tubuh Kristus. Itu hanya simbol dari tubuh Kristus. Anggur itu bukan darah Kristus, itu hanya simbol dari darah Kristus. Nah, tentang mengapa ini dianggap sebagai simbol, saya sudah pernah jelaskan dalam episode-episode kali lalu. Ya. Nah, tapi itulah perbedaannya. Lalu dalam keselamatan bayi, apakah bayi yang mati itu masuk surga atau masuk neraka? Nah, di sini lagi-lagi Luther mirip dengan Katolik. Bukan mirip, sama. Katolik dan Luther percaya bahwa bayi yang sudah sempat dibaptis itu selamat, masuk surga. Tapi bayi yang tidak sempat dibaptis, ini nggak bisa masuk surga. Ya. Terus di mana bedanya Luther sama Katolik? Kalau Katolik, dia percaya bahwa bayi yang sudah dibaptis masuk surga. Bayi yang tidak dibaptis, kalau disuruh masuk neraka kok tidak adil. Maka dia ada satu tempat netral di antara surga dan neraka, namanya limbus infantium. Kesitulah bayi-bayi yang tidak dibaptis itu pergi ke sana. Tapi Luther tidak percaya limbus infantium. Kalau Luther tidak percaya limbus infantium, artinya kalau Luther percaya bayi yang tidak dibaptis tidak ke surga, berarti ke neraka. Itu pandangan Luther. Kalau pandangan Calvin mengatakan tidak tahu. Karena dia meletakkan pemahaman keselamatan bayi pada doktrin predestinasi tadi. Apakah bayi itu ditentukan untuk selamat atau tidak? Kalau itu ternyata bayi pilihan, ya dia diselamatkan. Tapi kalau itu bukan bayi pilihan, maka dia tidak selamat. Tapi misalnya ada kasus si bayi ini ya, bayi A. Apakah dia mati, masuk surga atau tidak? Ya tidak tahu, kan kita tidak tahu dia dipilih Tuhan, bayi yang dipilih Tuhan atau tidak. Maka dari pihak Calvin, tidak tahu. Nah, suatu perbedaan yang lebih rumit itu dalam kristologi. Kristologi ini, nah saya beritahu dulu saudara, kristologi ini kan unik ya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Karena dia Allah, lalu dia jelma jadi manusia. Waktu dia menjelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Karena itu maka pengambilan hakikat manusia tidak membuang hakikat ilahi. Lalu Yesus menjadi satu pribadi dengan dua hakikat. Tapi dalam satu pribadi dengan dua hakikat ini kan bagaimana hakikat ilahi dan hakikat manusianya berhubungan. Ini di dalam kristologi dikenal dalam bahasa Latin sebagai communicatio idiomatum. Communicatio idiomatum ini adalah hubungan antara kealahan dan kemanusiaan ini bagaimana? Yesus itu Allah, dia juga manusia. Berarti ada sifat Allahnya, ada sifat manusia. Hubungan antara sifat Allah dan sifat manusia ini bagaimana? Ini namanya communicatio idiomatum. Nah, bagaimana pandangan Calvin terhadap hal itu? Saudara bisa memperhatikan ini dengan memperhatikan gambar ini. Nah, saudara lihat gambar ini. Yang saya sebut P itu adalah pribadi. Ini pribadi Kristus. Lalu ada HM dan HI. HM itu hakikat manusia. Dan HI itu adalah hakikat ilahi, Kristus.
Jadi Kristus itu satu pribadi dengan dua hakikat. Hakikat manusia, hakikat ilahi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bahwa apakah sifat-sifat dari hakikat manusia itu diberikan juga kepada hakikat ilahi? Dan apakah sifat-sifat dari hakikat ilahi diberikan kepada hakikat manusia? Apakah dua hakikat ini saling memberi sifat? Menurut Calvin, tidak. Tidak ada sharing sifat di antara dua hakikat. Hakikat manusia Kristus tidak menyumbang apa-apa kepada hakikat ilahi Kristus. Dan hakikat ilahi Kristus tidak memberi apa-apa kepada hakikat manusia Kristus. Tapi sifat dari hakikat manusia Kristus diberikan kepada pribadi. Sifat dari hakikat ilahi diberikan pada pribadi Kristus. Jadi gini ya, hakikat manusia misalnya, manusia itu kan terbatas. Allah tidak terbatas. Kalau hakikat manusia terbatas diberikan kepada hakikat ilahi, maka hakikat ilahi menjadi terbatas. Maka Allah menjadi terbatas. Tapi kalau hakikat ilahi yang tidak terbatas ini diberikan kepada hakikat manusia, maka yang tidak terbatas memberikan kepada manusia yang terbatas, maka akhirnya manusianya menjadi tidak terbatas. Hakikat manusia tidak bisa menjadi tidak terbatas seperti hakikat ilahi. Dan hakikat ilahi tidak bisa menjadi terbatas seperti hakikat manusia. Karena itu tidak bisa ada sharing sifat di antara dua hakikat ini. Tapi itu diberikan kepada pribadi. Makanya kadang-kadang Kristus tampil seperti Allah. Kata-katanya, tindakannya, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan di hadiratmu sebelum dunia ada. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Akulah Alfa dan Omega. Semua itu adalah kata-kata menunjukkan hakikat ilahi. Tapi hakikat manusia yang terbatas juga muncul. Diberikan kepada pribadi. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Kok Yesus tidak tahu? Ya itu hakikat manusianya. Yang terbatas itu. Bukan berarti alatnya terbatas. Tidak. Karena apa? Karena hakikat manusia tidak diberikan. Keterbatasan hakikat manusia tidak diberikan kepada hakikat ilahi. Nah, ini beda dengan ajaran Luther. Kalau Luther percaya bahwa ada sharing sifat antara hakikat manusia dan hakikat ilahi. Maka sifat-sifat dari hakikat ilahi diberikan pada sifat manusia, hakikat manusia, sifat-sifat dari hakikat manusia diberikan kepada hakikat ilahi. Maka kesulitannya seperti saya bilang tadi. Berarti bisa jadi manusia menjadi maha tahu dan Allah menjadi tidak maha tahu. Ya. Nah, karena itulah maka menurut saya dalam hal ini memang ajaran Luther agak berbahaya di dalam Communicatio Idiomatum ini. Lalu perbedaan lain adalah kata-kata turun ke dalam kerajaan maut. Pada 3 hari Yesus kemana? Setelah dia mati tubuhnya di kuburan, jiwa rohnya kemana? Nah, menurut Calvin itu pergi ke Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi menurut Luther, Yesusnya betul-betul turun ke neraka, lalu memberikan proklamasi kemenangan atas setan dan memastikan hukuman kepada mereka. Ya, nah itu dalam pandangan Luther. Jadi itu beberapa saja. Ya, ada banyak sebenarnya. Saya kasih beberapa gambaran. Ya. Itu Pak, yang tadi belum dijelaskan. Apakah Armenian diselamatkan? Menurut saya selamat. Karena itu bukan masalah selamat atau tidak selamat dengan Arminian. Hanya masalah konsistensi berteologi. Ya, orang Arminian percaya Yesus juru selamat, ya. Percaya Yesus Tuhan, ya. Percaya Yesus mati bangkit bagi kita, ya. Percaya selamat karena iman, ya. Hanya problem konsistensi berteologi. Jadi soal selamat saya percaya mereka tetap selamat. Baik, terima kasih Pak. Pokoknya percaya Yesus. Orang Calvinis pun tetap kalau tidak percaya Yesus ya tidak selamat. Ya, jadi selamat itu bukan Anda pegang teologi mana, tapi yang penting adalah bahwa Anda percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Ya, terima kasih Pak untuk jawaban yang luar biasa. Pemirsa, Anda sementara mengikuti acara Esra Soru Menjawab. Tadi baru saja Pak Pendeta menjelaskan secara panjang lebar tentang aliran-aliran yang ada dalam sejarah gereja. Begitu luar biasa dijelaskan secara detail. Biarlah pemirsa di rumah semakin dibukakan kita semua, semakin lebih memahami lagi tentang aliran-aliran yang ada dalam sejarah gereja.
Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.